berdoa dan disulap karena firman Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Nama saya tadi sudah disebut dan istri saya ada di rumah di rumah dari gembala karena sakit ya, sudah 8 hari ya, ke 9, dan kami sudah kurang lebih 11 hari kayaknya ya. Kami ada di Surabaya dan kami ada di Jakarta kemarin acara Mubes. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya dipercayakan oleh Kepala Sidang untuk melayani minggu ini. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada Tuhan dan kedua kepada Kepala Sidang. Bapak Ibu, perlu saya memberitahukan bahwa saya dulu saya ada di keluarga dari ada di orang tua dari hamba Tuhan di sini, dan rohani saya waktu itu saya dididik sampai saya jadi hamba Tuhan ya. Jadi banyak hal yang saya temukan dan banyak hal yang saya dapat. Dari dasar itulah saya melangkah melayani dan sampai hari ini. Saudara, puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Tidak ada sesuatu yang saya bisa balas atas kasih Tuhan. Kalau kami masih melayani, ini semua karena campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, segera kita akan membuka firman Allah. Kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-22. Saya akan membaca firman Tuhan ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Mari kita semua berdiri, kita akan membaca bersama firman Allah ini. Ayat yang ke-22, kalau sudah dapat, Mazmur 37 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian: sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya melihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya, dan seterusnya. Saya memulai firman Allah ini dari awal waktu saya melayani Tuhan di Katapot 2, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dengar-dengar tahun ini Papua Barat Daya, provinsi. Saudara-saudara, waktu kami melayani tahun 2002 memasuki 2003, kami melayani di sana sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin kalau pelayanan itu akan berjalan seterusnya. Karena begini, waktu kami masuk itu
Dari Sorong sampai ke tempat pelayanan kami kurang lebih 30-an kilo, ditempuh dengan kurun waktu 4 jam. Padahal kalau di jalan bagus mungkin cuman tidak sampai 1 jam ya, tidak sampai setengah jam maksud saya. Tapi dengan jalan yang rusak parah, yang membuat perjalanan kami ke pelayanan itu sulit, ya, agak sulit, agak sukar. Dan kemudian juga dengan kesukaran itu menjadi suatu beban bagi kami, karena kami tidak punya kendaraan, motor pun tidak punya, sudah. Dan disitulah kami ada ditempatkan oleh organisasi Gereja Pantekosta Indonesia, ditempatkan di Katapok 2 itu. Dan kami ada di situ dengan jumlah umat kurang lebih ada sekitar 6 kakak dan seterusnya. Apa Ibu tahu dalam pelayanan kami itu pertama kami masuk beralaskan waktu itu gardus. Saudara, Bapak Ibu tahu gardus, pembungkus udang garam, tahu udang garam. Ada yang besar, nah itu beralaskan. Biasanya kan ada tuh lagu beralaskan apa? Koran ya, beralaskan koran. Kalau Ibu tahu pelayanan waktu itu dengan semangat yang kuat, dengan satu tekad yang istilahnya dikatakan adalah panglima sorga. Mungkin saya salah satu. Ya. Kalau mungkin GPDI sama dengan ada tuh gereja organisasi yang pakai jabatan, pakai apa namanya, pangkat. Itu gereja apa sih? Atau di Sorong ada. Saya lihat, kalau dia sudah lama, seperti bintang 1 punya, bintang 2 dengan bintang 4, bintang 5 saya tidak tahu orang punya atau tidak. Iya, kamu ini hebat sekali. Sudah. Saya salah satu mungkin bisa dikatakan panglima, ya kan? Kalau dia ikut TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan lain sebagainya. Kalau dia sudah lama, kemudian dia berkarir juga, pasti. Seperti sekarang kami punya jemaat seperti itu, punya pangkat dan luar biasa. Nah, kami dalam pelayanan agak sulit, saudara. Waktu itu saya masuk memang nggak ada bayang-bayang perubahan sama sekali. Jalannya pun becek, ya jalan raya itu, dan kayaknya rupa nggak ada tanda-tanda. Ya, cuma dengan suatu tekad melayani. Waktu di sekolah Alkitab sebelum ditamatkan, saudara, sebelum kami dilantik, ada lagu apa itu? Biar tanpa kaji, asal pakai dasi. Itu lagu gimana? Itu adalah kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji, asal pakai dasi. Semangat kalau pakai dasi. Saya melayani, setelah waktu saya pakai dasi saya jadi semangat. Ternyata dasi ini juga jangan lihat murahan, saudara. Tapi kalau kita sudah kenakan dasi, luar biasa, saudara. Dengan dasi ini, dengan pengurapan dari dasi ini juga, saudara, mengantar saya sampai di sini. Haleluya. Artinya masih melayani Tuhan. Nah, waktu itu saya tidur malam pertama. Saya tidur begini. Kayak ada setan di luar ini. Nah, pastori gereja di depan gereja itu rumah masa depan.
Rumah masa depan. Bapak Ibu tahu rumah masa depan? Hah? Kuburan Bapak. Nah, saya mungkin salah satu anak yang dilahirkan ya oleh orang tua saya. Salah satu anak yang panako. Bapak Ibu tahu itu panako? Masa ke orang Nado, penakut. Ya, panako. Nah, kalau malam-malam, ya syukur sudah punya listrik. Tapi kalau malam, pas mati lampu, di kuburan itu lampunya banyak. Wih, luar biasa di kubur sana tuh pasang-pasang lampu. Nah, saya tidur. Wih, hebat sekali ini. Wah, merinding. Saya merinding. Oh, istri saya waktu itu mengandung kurang lebih sudah tidak lama melahirkan, ya sudah 9 bulan melahirkan anak pertama. Saya tidur. Plafon itu triplek 3 bilik. Saya pakai kayu pohon sombar, tahu ya, kayu sombar itu cepat bertumbuh, itu cepat besar. Saya ambil dan saya taruh kayu, baru saya taruh tripleknya supaya nggak panas. Nah, waktu saya taruh begini, malam tidur, saya bilang, ini kok plafon, kan kita tidur kan menghadap begini ke atas kan, nggak mungkin menghadap ke bawah begini. Ya. Saya juga sudah tidur tengkurap. Saya lihat begini, loh ini bergerak, plafonnya bergerak. Jam 1 dia bergerak, setengah 12 waktu itu dia bergerak. Saya bilang, tapi waktu itu dengan gaya ketakutan, berani dengan ada Yesus, cuma pikir Yesus gimana ini, ya kan? Lihat istri Tuhan ada baik. Rasa situasi Tuhan ada. Wih, Ibu tahu, plafon itu yang saya bikin sendiri dia jatuh, dia berkodoh, harus berkuasa. Karena tengking masih bergerak mereka, bahwa ini manusia ya, pakai ini. Saya keluar, saya bilang begini, kalau pakai bahasa Manado, boleh ya? Boleh, bisa toh? Apa Alfo bisa toh bahasa Manado? Bisa. Kalau ngana laki-laki keluar kan? Kira-kira itu mana tuh tahu bagi? Mana keluar? Ambil tuh sambil bilang papa saya udah bawa tata. Amin. Keluar, kau kan aja aku keluar. Kurang aja nah. Terus denging-dengingan aku keluar, mana kita? Enggak lagi. Oh, keluar. Makin menjadi-jadi. Saya naik lagi. Maksudnya saya masuk lagi ke kamar. Wah, aku tidur. Ibu tahu tidur. Sekitar jam 2. Ya. Saya tidur. Tiba-tiba pintu kamar dia mau terlepas. Dihajar. Nggak tahu dia pakai ilmu apakah, ilmu santet kah, ilmu gaib kah, ilmu pokoknya nggak tahu ilmu apa itu, nggak tahu. Buang. Nah, pintu kamar itu saya bikin dari mebel, baru rangkanya ya dari kayu, baru lapis triplek 3 mili dari luar, di dalam enggak. Hampir terlepas itu ensel-enselnya. Kemudian saya bangun, harus berkuasa. Saya ambil sabel, saya ambil saya ambil itu parang. Ini pintu. Saya bangun. Ya. Ini kalau setan parampuhan, tak pakai pisau. Setan laki-laki, saya pikir setan laki-laki. Setan parampuhan tak perlu pakai apa-apa ya kan.
Tapi kok setan laki-laki. Tapi yang muka bukan muka begini ya. Nggak ada muka ketawa saya. Muka setengah mati. Bukan. Pokok. Kurang lebih sudah setengah jam tidak ada pergerakan. Kemudian saya buka pintu. Begini orang sudah masuk. Saya dorong itu apa? Dorong itu jendela-jendela. Dorong semua jendela-jendela. Dorong semua. Pintu semua tertutup. Loh, ini manusia kah? Setan kah? Apakah? Itu bahasa orang Papua. Setan kah? Saking saya lebih takut. Keluar lagi Manado punya. Saya buka jendela, saya bilang begini. Kalau mana laki-laki keluar, kemari sini. Benar pun dia keluar. Dia badannya tinggi, kurus. Dia pakai hitam, tapi mukanya nggak kelihatan. Kemudian dia keluar mengharap ke saya, kurang lebih sekitar 4 meter. Baku. Tapi saya lihat dia nggak lihat. Karena dia tutup muka begini. Kok masuk sini? Saya mau lompat dari jendela, tapi saya takut juga. Takut. Dia ban hitam itu, saya lihat ban hitam. Hitam baru ban hitam lagi. Itu yang biasa karate itu loh. Iya kan? Dia punya baru ban hitam. Saya lihat, ban hitam ini jago dia. Lah, tidak ada ban masalahnya. Cuma ada ring dia. Kok mari sini. Jadi ini dia turun ke bawah. Saya lebih dari ini. Ini bagaimana ya? Bapak Ibu tahu saya pendeta yang ke-7. Kemudian kami tidur bagaimana dengan kondisi begitu? Sudah bisa tidur. Kemudian kita dulu dan berdoa. Jendela digaruk-garuk. Saya buka, hilang. Tutup lagi dia kan. Akhirnya, tapi dalam hati saya, ini orang, ini manusia ini, dia pakai ilmu. Ternyata Bapak Ibu tahu, kurang lebih mereka ada 3 yang pakai ilmu di jalur itu. Orang Jawa. Pakai ilmu ada 3 orang di situ. Nanti saya cerita kenapa sampai saya tahu. Akhirnya apa yang jadi? Saya tinggal berdoa. Saya bilang begini, Mas, jangan ganggu kita, Mas. Kalau setan kan sudah lari dia. Bilang darah Yesus sudah lari. Kenapa saya katakan demikian? Sebentar, ada cerita satu lagi. Ya, ini dia bicara tentang kekhawatiran dalam pelayanan. Mau maju atau mundur? Iya kan? Mau jalan atau berhenti? Gitu. Ini yang kita berdoa. Dan waktu itu Bapak Ibu tahu, setelah berdoa selesai waktunya. Sudah mau siap. Dan kemudian datang malam lagi. Itu ada ayam yang bunyi begini. Tok 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 tok, berbalas-balasan dari kubur. Kemudian dia balas dari mana? Dari pastor di saya di belakang dapur. Pas di bawah itu ada panggung di dapur, dia balas. Tok 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 tok. Begitu terus setiap malam. Kami kerja di depan gereja. Ini mulai kekhawatiran mulai besar. Kami suami istri cekcok terus, nggak cocok, nggak tahu kenapa gitu. Pelayanan pertama, nanti saya tahu perjalanan cukup panjang baru saya ngerti. Kemudian di depan gereja saya lihat ada 2 orang, 3 di anak 1. Mereka bawa ayam warna putih. Bawa ke kubur Islam.
Saya tanya sama mama begini. Mama itu orang Papua itu mama, panggilnya mama. Ya, bukan ibu, tapi mama. Di sana ada panggil bapak. Jadi mama saya ternyata kalau di Manado cuma satu mama saya. Papa saya cuma satu, mama saya cuma. Tapi di Sorong, di Papua, mama saya banyak. Paling kalau belanja di pasar. Mama, ini berapa? Anak pendeta mau beli. Harga di atas turun. Senang. Saya tanya begini, Mama, kok mereka itu bawa ayam ke kubur? Oh, itu Bapak Pendeta. Itu apalagi kalau malam Kliwon. Iya, begitu. Itu langsung jadi besar saya punya kepala. Saya bilang, Panglima Sorga ini mau lawan, tampias. Ini baru bilang setan mereka baku lawan dengan kuasa Tuhan. Di situ baru saya demonstrasikan kuasa Tuhan, kekuatannya sampai di mana. Tunggu malam, mulai dia bunyi. Waktu biasa bunyinya dari jam 7 sampai jam 9 sampai jam 10. Akhirnya malam itu saya sudah duduk jam 7, nggak bunyi-bunyi dia. Ternyata dia sudah dapat tahu. Jam 8 nggak bunyi-bunyi. Jam 9 sampai nyamuk di sana, Bapak Ibu tahu. Itu bisa ikan di tali. Nyamuk. Basah-basah. Jadi di dapur saya sudah duduk begini. Duduk dan diam. Nyamuk aja terus. Ini bukan mau lawan dengan setan, ini dengan nyamuk ini. Baru setan ternyata kalah di nyamuk juga. Setan pendeta hampir lari juga di nyamuk. Sampai jam 9 tuh saya bertahan. Mau demonstrasikan kuasa Tuhan. Sampai jam 10 karena saya sudah mau mulai bosan. Nyamuk hajar-hajar, saya bertahan. Mulai dia bunyi. Tok. Itu kalau saya dengar ayam. Tapi kan tidak pernah ayam saya dengar ada dia. Kan cuma tahu kukuruyu. Tapi ada ayam jago lagi. Kukuruyu. Ada ayam yang saya lihat lumayan juga, dan saya lihat ayam yang dia apa namanya? Tapi ini ayam lain, sebenarnya ayam Papua bukan. Orang Papua jarang piara ayam juga, nggak ada. Orang Manado itu segala macam ayam. Ayam bajingan juga ada. Jadi sudah dia pas selesai dia bunyi di bawah di dapur. Waktu dia bunyi kotok belum sampai 3-4 saja deh. Darais berkuasa, darais dia kalau kotak. Tapi lah, kalau laki-laki balik ke sini, bangku habis orang dua. Oh, belum lihat saya jago kan? Menang saya menang. Dan puji Tuhan, kalau saya mau cerita ini, kekhawatiran ditambah dengan kesusahan, nyadak dadoi maksudnya. Dalam hal seperti ini kalau ada doi, wah, yang pertama bisa kuat, dan yang kedua kurang mau pilih ditambah mana mau pikir ya kan, bukan setinggal itu lah cari tambah. Tapi ini nyadak dadoi, nyadak keteng, mau belanja juga pun susah, sulit sama sekali. Mau belanja, mau beli beras, nggak ada, sulit. Ini firman Tuhan bilang. Nah, ada ayat yang bilang begini. Amsal 12:25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, situasi yang susah ini saya hadapi dari tahun 2002, kesulitan. Ya, saya 2004 saya kesini, dan saya mungkin umur 3 atau 4 tahun kalau nggak salah ya. Nah,
Waktu itu dalam situasi susah. Kemudian setan malendong lagi. Aduh, repot. Tidur-tidur juga. Kemudian air berbunyi sendiri. Waktu tidur-tidur, orang berjalan di atas seng. Aduh. Bagaimana mau melayani model seperti ini? Tapi saya demonstrasikan kuasa Tuhan. Enggak, pelayanan di sini harus bergerak. Pelayanan di sini harus maju. Pelayanan di sini harus bertumbuh. Pendeta yang ketujuh harus bergerak, harus maju, harus bertumbuh. Saya bikin suasana, Pak.